Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Baiklah, ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang di pagi hari ini akan segera dimulai. Namun mari kita dengarkan susunan acara yang tersusun di pagi hari ini. Hari tanggal Minggu tanggal 1 November tahun 2020. Pertama, pembukaan ucapan selamat datang. Tentunya kita patut menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan cinta kasih-Nya sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan beribadah walaupun hanya di rumah masing-masing lewat siaran TV kabel. Untuk itu buat adik-adik yang ada di rumah, marilah siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan mengatasnamakan pimpinan Komisi Anak Sekolah Minggu mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah di pagi hari ini. Adik-adik yang ada di rumah diundang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Senang. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita sikap berdoa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, atas segala berkat anugerah-Mu sehingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar, itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tuntun ibadah ini agar boleh berlangsung dengan baik dan boleh berakhir dengan baik. Bagi kakak penatua yang Engkau utus untuk menceritakan firman Tuhan, Engkau bungkus dia dengan Roh Kudus, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Dan selanjutnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh kakak penatua Anake Tumiwa Turangan. Kepada kakak penatua dipersilakan. Dalam persiapan kita memuji Tuhan lagi dengan menyanyi
Dalam persiapan torong memuji Tuhan dengan menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, orang berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus adalah sumber berkat kami. Dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa di surga, yang senantiasa selalu setia dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga di pagi hari ini kami bersyukur lagi kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh luar biasa dahsyat menyertai kami. Sehingga di pagi ini, di minggu tepatnya tanggal 1 November 2020, kami diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena merasalah kami penyertaan kuasa kasih Tuhan menyertai kami. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar apa yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan, kami boleh mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kakak anakku yang sudah siap melayani kami, pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus menguasainya agar apa yang disampaikan benar-benar itu dari Tuhan dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak ingin ada satu oknum kuasa kegelapan yang senantiasa mengganggu jalannya ibadah. Kami mengaminkan dengan kuasa darah Yesus dapat mengalahkan semuanya. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ha, joy. Luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima yang dapat temukan. Sudah siap membaca? Kita akan baca bersama Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. DP judul, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan, torang bersyukur karena torang merasa bahagia, merasa terberkati oleh Tuhan, karena walaupun torang masih bergumul dengan situasi COVID ini, torang masih ibadah di rumah masing-masing, tetapi penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa torang rasakan, sehingga kemarin ya, tepatnya tanggal 29 Oktober 2020, torang semua KGPM ya, merayakan hari ulang tahun yang ke-87. Sangat dahsyat, luar biasa Tuhan pe penyertaan buat orang pe gereja ini. Bukan cuma Tiberias, tetapi semua KGPM merasa terberkati penyertaan Tuhan dalam ber-KGPM sudah usia yang ke-87 tahun. Luar biasa. Biasanya Kang, kalau orang masih normal, orang ja ibadah akbar. Tetapi karena COVID ini, orang semua masih memperingati hari ulang tahun ke-87 di rumah lewat daring, lewat live streaming. Orang dah ikuti kemarin toh, baik dalam ibadah jemaat, ibadah kepel yang dipimpin oleh Bapak Gembala John, maupun pucuk pimpinan yang dilaksanakan di Manado, orang ikuti lewat YouTube. Nah, itu merupakan anugerah yang terbesar yang orang rasakan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam lingkup Komisi Anak juga bersyukur karena torang termasuk di dalamnya. Toh? Termasuk torang di lingkup KGPM mengucap syukur kepada Tuhan yang sangat dahsyat, luar biasa, menyertai, mengasihi torang P KGPM ini. Torang berdoa terus supaya torang tetap jaya, tetap iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasih Tuhan, cerita kita pada ibadah minggu ini bersyukur karena torang melewati juga, torang sudah berada pada bulan November, tanggal 1 November 2020. Adik-adik yang diberkati Tuhan, cerita kita yang berjudul Mengasihi dengan Ikhlas. Apa? Mengasihi dengan ikhlas. Iya, dengan ikhlas. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ada seorang anak, dia punya nama Rafathar. Wow. Dia punya nama apa? Rafathar. Dia adik-adik masih kecil, dia sunya ndak ada mama, sunya ndak ada papa. Tuh? Dia kurang diasuh, dijaga oleh omnya dan tantenya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kebetulan omnya ini juga, dia pe tante juga sunya ndak ada. Jadi kurang omnya sendiri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada satu hari omnya bekerja. Ternyata omnya adalah tukang. Dia bekerja rumah, ada satu rumah yang dibangun berlantai 3. Wow, berlantai 3 tinggi jo itu Kang, tinggi. Oh, termasuk tinggi. Nah, entah kenapa omnya Rafathar ini mengalami kecelakaan. Dia jatuh dari lantai 3. Masih untung dia tidak dia tidak mati. Tapi dia masih hidup adik-adik. Apa yang terjadi? Dia dibawa ke rumah sakit. Dan Rafathar ini sangat galau. Dia sangat sedih. Karena aduh bagaimana Kang, kon DP om ini langsung
Siapa mau atur pada dia? Siapa lagi mau ongkos pada dia? Apa yang terjadi setelah adik-adik dibawa ke rumah sakit, dokter memvonis bahwa ini om ini sudah ada harapan hidup. Lebih sedih ini Rafathar. Dokter bagaimana caranya? Tapi Rafathar ini punya keyakinan. Dokter bilang, Rafathar, nganape om, kalau mau ini secara medis, dia sudah tidak ada harapan hidup. Kurang mujizat Tuhan. Kurang pertolongan Tuhan yang bisa menyembuhkan nganape om ini. Rafathar bilang, apa yang saya harus laksanakan? Uang sama dia itu hanya $1. Satu apa ya? $1. Kalau 4 orang rupiah. Cuma $1. Adik-adik, apa yang terjadi? Rafathar ini setelah dia mendengarkan, dokter bilang, cuma Tuhan yang bisa sembuhkan. Cuma Tuhan yang bisa tolong nganape om. Kong Rafathar pergi di toko. Dia bajalang pergi di toko, dia bilang, patu bajual di toko, misalnya di sini di Sakura, dia ron akang. Ada jual Tuhannya ndak? Dia bilang, saya ini mau beli Tuhan. Kong tuh pegawai-pegawai toko bilang, nganas tuh rupa so miring ini anak ini. Masa tuh Tuhan mau beli? Dia bajalang di toko-toko. Selanjutnya, terakhir toko yang ke-29 adik-adik. Banyak tuh toko dia bajalang akang. Kalau di Amurangnya tidak sampai 29 stokang, kecuali di pasar atau orang di Manado. Toko yang ke-29 Rafathar dapat pelayanan yang bagus. Tapi DP tuh toko itu tidak terlalu besar. Dia bilang, Bapak, DP pegawai-pegawai bilang, ada apa? Boleh saya bantu? Saya mau beli Tuhan dengan $1. Wow. Tuh ini pegawai toko bilang, enggak, keluar. Datang ini tuang toko yang orang bilang DP kok, datang kemari. Kiapa ngana? Tuh. Ngana mau apa dang? Dia bilang, kok boleh saya mau beli Tuhan? Maksudnya, saya punya om di rumah sakit yang sekarat sekarang. Cuma Tuhan yang boleh sembuhkan. Boleh enggak kita beli jotu Tuhan $1? Kong apa tuh kok bilang, boleh. Tahaga sama tuh pegawai, hah? What? Apa ini yang terjadi? Tuhan kon cuma $1? Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya? Rafathar tetap dia punya keyakinan. Dia akan dapat itu Tuhan. Kong apa yang terjadi? Itu kok dia kasih keluar tuh botol. Ada tulisan kasih. Bawa jo ini botol. Panganape om. Kong tuh yang isi di dalam itu kasih panganape om. Kong dia lari-lari. Makasih. Terima kasih kok kita sudah dapat Tuhan. Kita sudah dapat beli itu Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Dia sampai di rumah sakit. Dia om. Dia bilang. Kita ini sudah dapat beli itu Tuhan. Mau tolong Pak Om. Wow. Tuh om kira-kira mau sadarnya enggak? Dia kasih apa tuh petunjuk dari kok tadi. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Setelah tunggu beberapa menit. Datang satu rombongan dokter. Dari rumah sakit yang elit. Wow. Langsung konsultasi. Ini Bapak ini harus dibawa ke ruang operasi. Langsung dilaksanakan. Ambil tindakan. Terus dilaksanakan operasi. Dan beberapa hari kemudian maka om ini sadar dan sembuh. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Om ini
Semua minta keluar karena sudah sembuh dan mau tanya itu administrasi. Biasanya tuh kalau masuk rumah sakit, tanya dulu Pak Dokter, boleh enggak torong semua keluar? Oh boleh, dengan syarat administrasi harus dilunasi semua. Kum baca kemarin itu dia petagihan, wow mahal sekali. Kong Rafathar bilang, wow kita pedoi kita so habis kasih beli itu Tuhan. Kita sudah nak mampu, mau bayar. Kong datang ini pegawai rumah sakit. Bapak dan Rafathar, nggak usah pikirkan, itu biaya. Biaya sudah dibayar oleh seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya. Tapi dorang penasaran, tanya, kira-kira siapa yang bayar, siapa yang tolong. Dorang terus bilang, berjalan dari rumah sakit 100 meter ke samping, di situ ada satu toko yang membayar semua biaya perawatan ini, biaya operasi dan dokter-dokter termahal. Lalu Rafathar bilang, Om, itu toko itu yang kita beli itu Tuhan. Kita ada beli agang tuh Tuhan ini toko. Apa yang terjadi? Dorang tanya, dorang lari-lari pergi mendapatkan tuh tuang toko itu. Ternyata tuh toko itu sudah ditutup. Tetangga bilang, oh Bapak, ini toko sudah dijual. Dan yang punya toko itu sudah jalan-jalan ke luar negeri. Oh kasihan, ndak sangka kita belum berterima kasih, tuh toko ini sudah tutup. Rupanya yang punya toko ini banyak sekali perusahaan dulu dan dia perkecil, dia beli toko kecil dan sekarang dia tutup. Dia jual ulang. Nah adik-adik apa yang terjadi? Tunggu 1 minggu dorang pulang di rumah, ada surat datang. Jadi ternyata tuh surat itu dari Om yang jual kasih itu Tuhan Pak ini Rafathar. Dia bilang, Bapak Anda sudah pulih, Anda sudah sembuh. Berterima kasihlah kepada Rafathar. Karena Rafathar punya iman yang teguh. Rafathar tidak pantang menyerah mencari Tuhan untuk menolong Anda. Karena dengan upaya oleh Rafathar, Bapak langsung sembuh. Ternyata adik-adik, Rafathar punya jeripaya. Itulah yang membuat omnya sembuh. Ini yang punya toko, yang menolong, yang membayar semua rumah sakit. Dan dia digerakkan oleh Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, mengasihi Tuhan adik-adik, berilah dengan tulus dan segenap hati. Maka semua apa yang torang cita-citakan, torang pasti mendapatkan dengan cara Tuhan. Kalau torang mengasihi Tuhan, berarti tergambar torang patuh kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru yang ada di sekolah, dengar-dengaran kepada guru di sekolah minggu, maka semua apa yang torang rindukan, apa yang torang dapatkan, pasti Tuhan akan berikan. Asalkan torang mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Jangan torang menyerah, jangan torang langsung tergoda dengan hal-hal, oh ndak usah ke sekolah minggu. Bukan begitu tuh mengasihi Tuhan. Jangan datang di sekolah minggu, karena torang cuma dengar cerita, so habis lagi. Ndak usah torang duduk diam di rumah dengar firman Tuhan setiap hari minggu, karena ndak ada guna. Tuh, ada teman-teman yang begitu. Kakak berharap torang anak-anak sekolah minggu KGPM bukan begitu. Torang pe karakter.
Torang beriman sungguh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus, ikhlas mengasihi. Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara kita, menjaga kita, memberi berkat, baik berkat kesehatan, kekuatan, kepintaran, semua Tuhan kasih pada orang. Apa torang pe balasan pada Tuhan? Tuhan yang tidak minta doi pada orang. Orang cuma taat setia, menjalankan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Pasti orang semua akan diberkati seperti Rafathar dan DP Om. Jadilah seperti Rafathar yang tidak pantang menyerah. Dia tetap mencari Tuhan. Begitu dengan kita semua. Kiranya firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan dan kita semua mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Orang akan mempersiapkan persembahan kita. Orang menyanyi bersama-sama KASIH, kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang adalah sumber berkat kami. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, luar biasa, menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu. Terima kasih lewat persekutuan ibadah kami di awal bulan November ini. Merasalah kami telah terberkati lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ini. Buatlah kami mengerti, memahami tentang firman Tuhan ini, dan mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas dan meyakini bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dan keyakinan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kakak Aneke yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan terus kesehatan yang prima, semangat yang baru, motivasi beban yang murni dalam dia melayani Tuhan. Senantiasa menjadi bahagiannya, kehidupan tugas pelayanannya Engkau berkati, kehidupan tugasnya sebagai abdi negara Engkau berkati, kehidupannya sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati. Jadikan dia saluran berkat Tuhan dimanapun dia pergi dan berada. Berkati kehidupan keluarganya, apa yang diidam-idamkan ke depan Tuhan tolong berkati. Terima kasih Engkau kudus dan berkati persekutuan ibadah anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Memberkati kakak-kakak pengasuh, kakak Olvi Peters yang boleh
menjadi MC di ibadah ini. Memberkati dia. Tugas pelayanannya Engkau berikan semangat yang baru. Motivasi beban yang murni Engkau taruh dalam kehidupannya. Berkati usaha pekerjaannya. Biarlah Engkau limpah ruahkan baik kesehatan, kekuatan, dan kehidupan keluarga Runtuwenek Peters. Kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Anak-anak mereka, karuniakan masa depan yang penuh harapan buat mereka semua. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami cuma serahkan Kakak Olvi dan keluarga ke dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih untuk teman kita Kea yang boleh menjadi prokantor di ibadah ini. Engkau berkati di masa tumbuh kembangnya. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, anugerahkan kepintaran, kecerdasan, dan talenta yang Tuhan berikan baginya. Biar dia mampu mengembangkan itu dengan cara Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami cuma serahkan Kakak Kea ke dalam kuasa kasih Tuhan. Dan untuk kehidupan keluarganya, mama papa, adiknya, keluarga Tumbel Tapada, biarlah Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Gembala John Sagrang, Sarjana Teologi, yang senantiasa selalu mendampingi ibadah Komisi Anak menjadi atau memegang song system. Tuhan berkati Bapak Gembala, berikan kesehatan kekuatan yang prima dalam kehidupannya, dalam dia melayani Tuhan, semangat yang baru, motivasi beban yang murni, Tuhan taruh dalam kehidupan Bapak Gembala. Apa yang menjadi rencana ke depan, Tuhan tolong berkati dalam melayani sebagai Ketua PMS di Sidang Tiberias Amurang. Biarlah damai sejahtera, sukacita iman terus menjadi bagian Bapak Gembala. Kehidupan keluarga Sagrang Ratak, kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Terima kasih untuk Kakak Yosua yang juga selalu memegang multimedia dalam kelancaran siaran TV kabel ini. Memberkati Kakak Yosua, anugerahkan kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh harapan, yang terbaik yang Tuhan berikan baginya. Dalam dia mencari pekerjaan, berilah pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang ilmunya, dan dia dapat menekuninya seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa untuk BPS PMS yang ada di Sidang Tiberias Amurang. Tuhan tolong berkati. Biarlah berikan kerjasama yang baik bagi kami, pelayan-pelayan Tuhan, dalam melanjuti program yang ada, dan biarlah kami dapat menjalani semua itu dengan tuntunan dan kendali Tuhan. Untuk jemaat yang ada, Tuhan tolong berkati. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dari Komisi Anak KGPM Tiberias berdoa kepadamu. Karena kami masih dalam suasana hari ulang tahun KGPM yang ke-20, yang ke-87. Kami bersyukur, kami berdoa untuk KGPM, pucuk pimpinan, baik ketua umum, ketua majelis gembala, sekretaris umum, dan aparat yang ada. Engkau berkati terus pelayanan mereka, kerjasama yang baik, Engkau taruh dalam kehidupan mereka. Biarlah dalam ulang tahun ke-87, KGPM pada umumnya tetap maju, kuat, kokoh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, rintangan yang datang, silih berganti. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Mu. Engkau merangkul umat-Mu untuk hidup dewasa di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa bangsa dan negara kami dari pusat sampai tingkat desa dan kelurahan. Tuhan tolong berkati, ciptakan keamanan, kedamaian dalam negara kami Republik Indonesia, terlebih khusus dalam Kabupaten Minahasa Selatan ini. Engkau berkati kami semua. Biarlah kami senantiasa dalam lindungan naungan Tuhan. Inilah doa kami. Dan untuk anak-anak sekolah minggu yang bersyukur hari ulang tahun mereka, Engkau berkati mereka. Engkau tolong agar supaya mereka sungguh-sungguh kuat teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan, dalam ketambahan usia mereka. Tuhan tolong berkati sukacita mereka, biarlah mereka senantiasa memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Kakak-kakak pengasuh yang ada, kami berdoa secara khusus untuk Kakak Andre Adena yang
pada saat ini mengalami kedukaan oleh karena mereka dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tolong kuat dan teguhkan iman kakak Andre sekeluarga. Biarlah mereka senantiasa terus memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mereka dalam kesedihan, namun sebagai orang yang percaya beriman kepada Tuhan, tetap mengucap syukur apa yang Tuhan buat baik adanya. Terpujilah Tuhan, kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan, kakak Andre Adena sekeluarga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kakak-kakak pengasuh lainnya yang mungkin dalam keadaan yang kurang sehat. Tuhan tolong berkati kesehatan mereka, dan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, mungkin mengalami dalam pergumulan, Tuhan Yesus kuat dan teguhkan iman mereka. Biarlah diberikan kesempatan oleh Tuhan bagi mereka untuk dapat melayani Tuhan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Tuhan Yesus, kami cuma serahkan kakak-kakak pengasuh ke dalam kuasa kasih Tuhan. Dan untuk program ke depan, kami cuma serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh pengasihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap bergumul. Pada satu saat nanti kami akan beribadah di gereja, namun dalam situasi kondisi yang ada, tidak mengurangi akan niat kami untuk mencari Tuhan di dalam ibadah lewat rekaman TV kabel ini. Kami sungguh bersyukur kami dalam perlindungan Tuhan, dan satu saat nanti kami akan beribadah di gereja. Kami tunggu waktu Tuhan yang terbaik. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami, dan seluruh rangkaian ibadah ini kami cuma serahkan ke dalam kuasa kasih Tuhan, dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri semua, kita orang menyanyi Yesus sayang padaku, dan diakhiri dengan Mars Sekolah Minggu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dengan berakhirnya ibadah Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang, kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dan menibakan di tempat tujuan kami dengan selamat yang berasal dari Tuhan. Dan untuk anak-anak yang di rumah akan melaksanakan tugas aktivitas mereka, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus
menyertai kita mulai saat ini sampai selalu terus. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini dan Tora akan menyanyi Mars Sekolah Minggu. Diundang Kak Olvi untuk datang di depan. Anak-anak yang di rumah tetap berdiri. Torang menyanyi Mars Sekolah Minggu. Ada gerakannya. Marilah, marilah anak sekolah minggu berkumpul bergandeng tangan, bernyanyi bersukaria dan bersorak memuji Tuhan Yesus. Dalam satu gereja KGPM kita wujudkan iman, bersyukur, berdoa, rajin belajar firman dalam cinta kasih Yesus. Cinta Tuhan, cinta gereja, cinta sesama manusia, bangun bangsa dan negara, pelihara ciptaannya, tetap setia, taat dan tekun, jadi garam dan terang dunia. Tema KGPM, Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Kristus merdeka. Demikianlah ibadah anak sekolah minggu KGPM Tiberias Amurang, dan selamat hari Minggu. Dan kami dari Komisi Anak KGPM Tiberias Amurang tentunya menyampaikan selamat hari ulang tahun KGPM yang ke-87. Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap kuat teguh di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Merdeka. Demikian ibadah ini. Jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau torang keluar pakai masker untuk jaga torang pe kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Demikianlah ibadah Komisi Anak Sekolah Minggu KGPM Sidang Tiberias Amurang telah selesai dengan baik, dan disampaikan terima kasih kepada kadim kita di pagi hari ini yang sudah menjadi saluran berkat. Penatua kakak aneke tumiwak turangan, disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati tugas pelayanan dari Ibu dan memberkati keluarga. Dan dari Komisi Anak Sekolah Minggu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama, pada pianis Bapak Gembala John Sagrang, STH, Prokantor Adi Kea Tumbel, kedua multimedia Pemuda Yosua Sagrang, SP, dan disampaikan juga terima kasih siaran TV kabel dari keluarga Otai Rorong, Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosep. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan keluarga masing-masing. Dari Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, Shalom. Dan sebagai penyampaian, penjemputan persembahan Rayon Lewet yang akan dijemput oleh Kakak Vini Mukoago dan Rayon Bitung Kambio, Kakak Yohan Winokan. Sekali lagi terima kasih.